dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dimas Mulyati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Prodi Pendidikan Geografi di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja ini di sekolah MA Darul Abrar. Dalam video kali ini saya mengajar di kelas 11 dengan materi dinamika penduduk. Adapun kode pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL dengan pendekatan saintifik. Untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG 2023, mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini pembelajaran geografi dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, supaya lancar pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua KM untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih kepada Ketua KM yang telah memimpin doanya pada pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian sebelum pembelajaran dimulai. Apakah ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Cecep, terus? Fata, Irma, Dika. Berapa orang semuanya? Yang tidak sekolahnya? 6 orang. Sakit? Sakit izin apa? Sakit ya. Semoga yang tidak sekolah kita doakan supaya sembuh sakitnya, supaya bisa berkumpul belajar seperti sekarang sama kita ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, coba rapihkan baju kalian. Apakah sudah rapi? Nah, rapi. Biar perempuan kelihatan cantik dan laki-laki kelihatan ganteng. Ya. Dan lihat ada tidak di sekeliling kalian sampah bersih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bersih. Sudah rapi semuanya, dirapikan sudah? Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu membahas mengenai apa? Ketahanan pangan. Nah, apakah ada keterkaitannya dengan dinamika penduduk? Siapa yang mau mengingat kembali mengenai materi ketahanan pangan? Ada yang masih ingat?
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Ya, betul ya. Jadi hubungannya dengan tingkat penduduk adalah kalau tingkat penduduknya tinggi, otomatis ketahanan pangannya juga berpengaruh ya, akan bertambah ketahanan pangan mengenai dinamika penduduk atau bertambahnya penduduk di negara Indonesia. Jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan pangan di negara Indonesia. Jadi harus disesuaikan dengan bertambahnya jumlah penduduk atau meningkatnya jumlah penduduk di negara kita ya. Kan mengerti anak-anak? Ya, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dari berapa jumlah anggota keluarga kalian di rumah? Kan pasti berbeda-beda ya, setiap orangnya pasti berbeda-beda. Berapa jumlah anggota kalian di rumah berapa? Silakan. Ada yang 5, terus 6, terus 7. Apakah dari jumlah tersebut akan berkurang apa bertambah? Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Berkurang dan bertambahnya penduduk diakibatkan oleh apa? Berkurang dan bertambahnya penduduk? Kematian. Kalau bertambahnya kelahiran. Jadi berkurang dan bertambahnya penduduk oleh kematian dan kelahiran. Dan juga ada satu lagi. Apa? Berimigrasi atau berpindah ya dari daerah asal ke daerah baru. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi di dinamika penduduk. Yang kedua, menganalisis masalah kependudukan di Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang barusan sudah Ibu bacakan ya, mengenai materi dinamika penduduk. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Apa manfaat kita mempelajari dinamika penduduk? Apa manfaatnya? Apakah ada manfaatnya tidak untuk kehidupan sehari-hari mengenai dinamika penduduk? Ada apa manfaatnya? Manfaatnya supaya kita mengetahui mengenai pembangunan dalam pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan juga mengenai kebutuhan akan pangan. Dengan mempelajari dinamika penduduk, jadi sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Materi pembelajaran hari ini kan tadi Ibu sudah menyampaikan mengenai dinamika penduduk. Supaya kalian lebih paham mengenai materi dinamika penduduk, nanti kan Ibu akan membagi kelompok. Nah, sebelum ke pembagian kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi dinamika penduduk ya. Nah, latar belakangnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling besar jumlah penduduknya. Kita menduduki peringkat keberapa? Keempat. Ya, betul. Penduduk dengan cara apa? Dengan cara kesadarannya apa? Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia agar menjadi negara maju dengan penduduk yang berkualitas ya. Jadi gak apa-apa banyak penduduk asal penduduknya berkualitas ya, sehingga kita menjadi negara maju itu ya, bukan kan sekarang masih negara berkembang ya, belum negara maju. Selanjutnya, pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Perubahan keadaan penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal menetap dalam suatu wilayah. Ditandai dengan kepemilikan identitas, ya, KTP, KK. Terus jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk. Jadi jumlah penduduk di Indonesia didatanya melalui sensus. Ada tim sensus untuk mendata mengenai jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia. Jadi setiap tahunnya selalu didata ya. Nah, Indonesia itu dari tahun ke tahun angka kelahirannya
semakin tinggi. Jadi paling banyak itu angka kelahiran, bukan angka kematian. Meskipun kemarin waktu tahun 2019 ada COVID-19 ya, tapi tetap angka kematiannya masih tinggi. Jadi terus menaik. Angka kelahiran di Indonesia itu semakin menaik, bukan menurun. Ya, itu bertambahnya penduduk terus meningkat tadi bisa dilihat menggunakan sensus ya. Struktur umur itu jadi banyak yang menikah muda. Sekarang mah kan negara Indonesia banyaknya yang menikah muda, menikah di usia muda gitu. Kalian harus punya cita-cita terlebih dahulu ya. Jangan dulu menikah setelah keluar sekolah, harus bekerja terlebih dahulu. Nah, supaya mengurangi apa? Tadi kata Ibu, mengurangi pertumbuhan penduduk ya. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi. AB itu kan supaya tidak menahan angka kelahiran. Kemudian tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok tergantung pada pengangguran. Banyak pengangguran kan, kalau semakin banyaknya penduduk, terus tingkat pendidikan, pengangguran, kemudian tingkat pendidikan juga mempengaruhi ya, kemudian status pekerjaan wanita dan juga pembangunan ekonomi. Nah, itu merupakan tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok. Tadi Ibu sudah bahas, tergantung pada struktur umur. Ya, struktur umur, penunjang kelahiran. Sekarang penunjang kelahiran atau pronatalitas. Di antaranya penunjang kelahiran itu yang mendukung angka kelahiran ya, yang mendukung angka kelahiran itu tadi nikah usia muda. Nikah usia muda teh misalkan keluar SMA, keluar sekolah, ada yang keluar SMP juga menikah. Emang orang tua zaman dulu mah menikahnya banyak yang masih muda ya. Nah, tapi sekarang juga banyak ya, kalian juga sudah mengetahui generasi sekarang banyak yang menikah. Dapat dilihat, coba kalian perhatikan ke depan. Cara perhitungan angka kelahiran kasar itu rumusnya ya, PBR sama dengan B per P dikali H. Keterangannya B jumlah kelahiran, P kalau K konsta kelahiran per 1000 penduduk ya, itu konstannya. Anak-anak, silakan kalian simak video contoh dinamika penduduk. Keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pengangguran ini juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Silakan yang mau mengungkapkan mengenai identifikasi mengenai video permasalahan penduduk siapa? Ya, silakan. Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan sumber pangan. Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dan sumber pangan. Ya, betul ya. Jumlah penduduk yang besar, apalagi di Pulau Jawa, dengan kesediaan pangan yang disediakan di Indonesia. Terus ya lagi? Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan terus apa lagi tadi?
kejahatan. Ya kan, kejahatan. Kalau nganggur berarti apapun akan dilakukan. Ya, itu mengenai contoh permasalahan dinamika penduduk yang ada di Indonesia. Baik, tadi terima kasih yang sudah mengungkapkan identifikasinya atau analisisnya mengenai video yang barusan Ibu tampilkan. Lebih pahamnya lagi akan Ibu jelaskan ya. Jadi intinya bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk akan banyak masalah itu dalam sosial, politik, ekonomi ya, akan menimbulkan permasalahan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan diskusi kelompok ya. Ibu kan sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok 1, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing yang sesuai sudah dikasih kelompok sama Ibu. Lembar kerja peserta didik yang pertama itu membahas mengenai kelompok 1, silakan perwakilannya ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sok semua kelompok ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Sudah dibagi kelompoknya sama Ibu, silakan kalian berpencar sesuai dengan kelompoknya ya. Dan ketua KM nanti tolong bagikan ke masing-masing kelompok. Silakan berpencar dulu dengan kelompok masing-masing yang sudah dibuat oleh Ibu kelompoknya. Ayo kelompok 1 sama siapa? Ayo silakan. Baik, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Ketua kelas, tolong bantu Ibu untuk membagikan LKPD. Sudah semuanya? Silakan kalian melakukan sebuah penyelidikan dan mengumpulkan dan menganalisis mengenai soal yang sudah Ibu berikan, bebas dari berbagai sumber ya. Berbagai sumber dari buku bisa, dari internet bisa. Kalian mencari sumbernya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal yang ada di LKPD bersama kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan kerjakan.
Silakan selesaikan LKPD-nya. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Siapkan ya untuk presentasi ke depan. Yang ke depan 3 orang, moderator, pemateri, dan notulen ya. Yang ke depan untuk mempresentasikan mengenai permasalahan yang sudah Ibu berikan. Sudah kalian menentukan informasi yang akan disampaikan? Sudah belum? Yang akan dipresentasikan di kelompok ya di depan kelas. Sekarang kalau setiap kelompok mempresentasikan yang sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jumlah penduduk dunia. Materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Zahra. Indonesia mendapatkan peringkat keempat jumlah penduduk tertinggi di dunia karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas serta pertumbuhan penduduk yang tinggi di setiap wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan upaya atau solusi pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya hanya satu kelompok saja ya, untuk mempercepat waktu. Ya, silakan. Menjawab upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Yang pertama, mempercepat proses pembangunan, pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan, membangun akses jalan dan air bersih, mengamankan dan memperhatikan wilayah perbatasan, mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan dan daerah terpencil, serta membuka lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan. Siapa kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari menganalisis tentang kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang pertama, faktor fisiografis. Ketidakmerataan kesebaran penduduk dapat terjadi ketika beberapa daerah memiliki kondisi fisik yang lebih memungkinkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang kedua, faktor biologis. Tingkat kematian yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat karena orang hidup lebih lama. Sebaliknya, tingkat kelahiran yang tinggi juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi. Perkembangan kebudayaan yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan inovasi juga menjadi alasan mengapa penduduk di Indonesia sebenarnya tidak merata. Sudah ya, cukup ya untuk kelompok 2. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan materi kemiskinan yang akan disampaikan oleh Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Meskipun Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB. Namun dalam kenyataannya rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ironinya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. baik
saja. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya. Apa faktor yang menyebabkan masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia? Yang menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemiskinan disebabkan oleh faktor antara lain yaitu upah minimumnya tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Sudah cukup? Baik, jika tidak ada yang mau menambahkan, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa sekarang? 4. Ayo cepat kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Dewa. Keadaan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya lebih cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara drastis. Adapun solusi untuk mengurangi ledakan penduduk di antaranya: 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Dan 3. Mencegah banyaknya pasangan di bawah usia dan menekan potensi tingginya angka kelahiran di usia dini. Dampak yang terjadi adalah rusaknya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, semakin tinggi angka pengangguran, kriminalitas, turunnya kualitas lingkungan. Apakah ada pertanyaan? Tapi Dewi silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa alasan untuk mengatasi jumlahnya penduduk dengan memperlakukan program KB? Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaannya? Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Program KB dapat dikatakan efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dari segi kelahiran. Program ini dapat menyelamatkan kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Sudah jelas kelompok 3? Sudah, silakan ditutup untuk materi kelompok 4 ya. Mengenai apa kelompok 4 tadi? Ada yang menyimak? Ledakan penduduk. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir kelompok 5 mengenai pendidikan ya. Pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan yang akan dibacakan oleh Torik. Beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak merata. 1. Rendahnya sarana fisik, misalnya banyak gedung sekolah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, hal apa saja yang masih perlu diperbaiki dari pendidikan Indonesia? Ayo, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan.
meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan. Sudah cukup? Sudah, silakan ditutup untuk materi kelompok ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah selesai ya presentasi. Jadi setiap kesimpulannya, jadi setiap permasalahan mengenai dinamika penduduk pasti ada solusinya. Tapi ada yang sudah terrealisasikan, ada yang belum terrealisasikan ya anak-anak. Jadi perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi mengenai permasalahan dinamika penduduk ini supaya penduduk Indonesia aman, damai, tentram, hidup dengan damai ya, dan juga menjadi negara yang maju. Ya, dapat dipahami? Kalian coba duduk di kelompok di bangkunya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan soal evaluasi, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kalian tidak mengantuk ya. Iya. Digerakkan tubuhnya ya bersama-sama biar semangat. Ice breakingnya silakan boleh berdiri. Ikuti yang di depan ya. Siapa yang mau memandu? Ada yang mau memandu? Semuanya berdiri. Berdiri. Gak boleh malu-malu. Bagus. Geraknya semuanya ya. Gerak. Sudah ya, terima kasih. Sudah semangat, sudah? Ibu akan cek kesemangatan kalian. Kalau kata Ibu cek berarti tepuk ya. Kalau kata Ibu son, tepuk paha ya. Cek. Son. Cek son. Nah, siap. Terima kasih. Sekarang kita melakukan soal evaluasi ya. Ibu akan memberikan kode-nya. Silakan kalian buka Google. Ketik kuisis. Ya, kita mulai, siap ya anak-anak. 1, 2, 3. Baca soalnya di HP masing-masing. Silakan baca. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kuisis tadi. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa pengalaman kalian atau kesan kalian belajar dinamika penduduk? Ayo silakan yang berani mengungkapkan pendapatnya. Nama saya Mariana Nadia dari kelas 11 akuntansi. Kesan seru dan kita dapat mengetahui laju pertumbuhan penduduk. Ya, laju pertumbuhan penduduk. Terus siapa lagi yang mau menambahkan?
Ayo silakan. Sudah, tidak ada lagi ya. Jadi mengenai apa tadi sudah mempelajari dinamika penduduk mengenai apa saja? Faktor penyebab kematian dan kelahiran. Terus migrasi. Apakah ada solusinya mengenai kepadatan penduduk? Ada ya, ada solusinya. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang tadi presentasinya bagus dan banyak yang bertanya ya, yang menanya ke kelompok lainnya banyak. Nah, kira-kira Ibu akan membagikan penghargaannya kepada kelompok siapa ya? Ya sudah, ini sesuai dengan nilainya dan juga hasil presentasi ya, pembawaan presentasinya. Ibu akan dibagikan kepada kelompok kelompok 3 ya, silakan ke depan kelompok 3. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 3 ya, ini supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tapi tugasnya hanya membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sumber data kependudukan, ya. Apa? Ya, alhamdulillah, birobbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat supaya terus semangat belajar untuk menuntut ilmu. Ya, silakan KM sebelum pulang kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bereskan bukunya, rapikan ke dalam tas masing-masing. Silakan. Sudah? Kita berdoa sebelum pulang. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih. Jangan lupa tadi tugasnya ya. Dan juga harus terus belajar. Belajarnya bebas, kalian mau lihat Google, mau lihat buku. Jangan pernah tidak belajar ya. Harus tetap belajar biar tambah pintar. Ya, dicukupkan sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.